Pemerintah menargetkan nilai transaksi di Hari Belanja Online Nasional yang akan digelar pada 10 hingga 16 Desember 2025 dapat mencapai 35 triliun rupiah. Harapannya tahun ini bisa lebih tinggi lagi dan targetnya di tahun ini antara 33 sampai dengan 35 triliun. Ya, pemirsa, pemerintah menargetkan transaksi Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas mencapai 35 triliun di akhir tahun ini. Pemerintah berharap Harbolnas akan menjadi momentum untuk meningkatkan daya saing UMKM dan mendorong daya beli masyarakat. Pemerintah menargetkan nilai transaksi di Hari Belanja Online Nasional yang akan digelar pada 10 hingga 16 Desember 2025 dapat mencapai 35 triliun rupiah, naik dari capaian Harbolnas pada 2024 yang menembus 31 triliun. Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, jika tahun lalu lebih dari 30% produk terjual berasal dari dalam negeri, harapannya tahun ini produk dalam negeri khususnya UMKM dapat lebih meningkat. Airlangga pun menegaskan kegiatan ini akan menjadi momentum untuk meningkatkan daya saing UMKM dan tumbuhnya UMKM juga akan mendorong daya beli konsumsi masyarakat kelas menengah. Tentu kita mendorong agar barang yang dijual di e-commerce itu sebagian besar adalah bangga buatan Indonesia. Tahun kemarin saya apresiasi karena dari 31 triliun, 30% lebih adalah buatan Indonesia. Harapannya tahun ini bisa lebih tinggi lagi dan targetnya di tahun ini antara 33 sampai dengan 35 triliun. Untuk mengoptimalkan potensi Harbolnas, pemerintah juga mendorong penguatan rantai pasok dan sistem distribusi, termasuk kolaborasi dengan sektor logistik. Pemerintah menargetkan perekonomian digital harus terus berkembang dan menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, Harbolnas 2025 targetkan transaksi mencapai 35 triliun rupiah. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mbak Arsia Dini, beliau adalah Executive Director Indonesian E-Commerce Association, kemudian sudah bergabung juga Mas Tesar Sandikapura, Ketua Umum Indonesia Digital Empowering Community. Langsung saja kita sapa ini. Halo, apa kabar Mas Tesar? Kabar, salam sehat Mas Pras. Salam sehat juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Mbak Arsia, apa kabar? Halo. Sehat selalu Mas Pras, Mas Tesar, semoga Baik. sehat selalu. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, review terlebih dahulu nih dari Mas Tesar ya terkait dengan perkembangan ekosistem belanja daring di Indonesia begitu. Karena kita tahu momentumnya adalah pandemi COVID-19 begitu ya tahun 2020 lalu. Trennya sampai saat ini masih akankah terus bertumbuh pesatkah atau sudah mulai mencapai titik mungkin stagnasi di sana atau seperti apa nih? Baik Mas Pras. Jadi kalau saya coba bagi 3 fase ya, ada fase sebelum pandemi, fase pandemi dan setelah pandemi gitu ya. Kalau sebelum pandemi bisa dibilang itu masa awareness terhadap e-commerce di Indonesia, masih banyak promosi pengenalan bagaimana menggunakan e-commerce. Lalu di pasca pandemi ini ada triggers gitu ya, orang-orang menjadi tanda kutip dipaksa online yang tadinya mungkin tidak suka belanja datang gitu ya, dipaksa online dan ini terjadi peningkatan besar. Nah sekarang menjadi kembali normal gitu ya, orang bisa memilih mau kembali ke offline atau online, tapi secara angka signifikan selalu meningkat. Dan saya lihat kemungkinan di tahun ini ada kemungkinan meningkat walaupun memang ada sentimen terhadap daya beli masyarakat yang cukup ada penurunan ya, mungkin itu nanti hambatannya. Baik, itu dia secara umum begitu ya reviewnya. Nah Mbak Arsi sendiri melihat bagaimana kalau kita lihat iklim belanja online saat ini? Apakah memang ya tadi ada satu momentum begitu akhirnya masyarakat harus bisa beradaptasi ya dengan dunia digital saat ini, kemudian akhirnya sekarang menjadi lifestyle begitu Mbak? Ya, betul sekali tadi yang disampaikan, memang pertumbuhan bukan hanya dari pergeseran offline ke online. Faktor lain yang mendorong adalah penetrasi pembayaran digital, logistik yang makin efisien, serta inovasi seperti live commerce. Dulu kita bisa klaim ada 10 unicorn yang ada di Indonesia.
Sekarang mungkin tersisa 5 karena berafiliasi. Oke. Ya, kompetisi itu ada di pasar dan akhirnya afiliasi terjadi, market jadi bisa memilih dan juga kompetisi antara big players dan small players juga semakin ketat ya Mas. Tentunya platform besar ini sekarang lagi bisa dibilang high investment terhadap teknologi menjadi kunci utamanya karena untuk melayani jutaan pelanggan mereka perlu upgrade secara inovasi. Nah, seperti contoh salah satu member kami juga menutup marketplace-nya dan fokus ke virtual goods. Jadi menutup marketplace ini kami rasa itu smart forward thinking strategi untuk sustain. Karena industri Oke. memang di fase pressure to profitability dan juga harus terus membuat loyalty konsumen program dan tingkatkan trust. Ya, only agile players can survive intinya sih Mas. Oke, online yang sekarang memang sedang booming, tapi dengan adanya kita tahu pelemahan daya beli masyarakat begitu yang masih mengemuka, apakah ini juga menjadi salah satu tantangan tersendiri atau justru peluang begitu untuk e-commerce ataupun situs-situs belanja online untuk bisa bertumbuh, Mbak Arsy? Oke, jadi kita kalau misalnya bicara tentang penurunan daya beli tadi ya Mas ya. Ya, Jadi ada peluang peningkatan melalui bundling, upselling, serta penggunaan pay later karena hasil riset kami buy now pay later cicilan ini sangat booming gitu. Jadi mereka oke. tetap beli gitu. Jadi strateginya mengarahkan konsumen untuk belanja lebih banyak dalam satu keranjang. Penurunan daya beli ini membuat margin UMKM makin ketat. Industri perlu fokus ke repeat customer, efisiensi logistik dan inovasi promo agar berkelanjutan. Intinya fokusnya pada value for money, paket hemat loyalty yang nyata manfaatnya ya, bukan hanya gimmick, dan promosi yang tepat sasaran untuk menjaga pertumbuhan meski daya beli melemah. Karena menurut kami bisa bilang daya beli itu masih ada, namun shifting di prioritasnya. Mereka membeli produk-produk ini yang memang primer, kebutuhan pokok gitu. Jadi impulsif buying ini agak menurun gitu. Tapi dengan fenomena buy now pay later yang memang rising star sekarang, Ya. itu tetap membantu dalam sistem e-commerce Indonesia. Oke, nah Mas Testa sendiri melihat bagaimana begitu? Apakah memang pola belanja masyarakat saat ini sudah berubah? Dalam artian terbentuk ekosistem baru, ekosistem belanja online ataupun belanja digital begitu Mas Testa, sehingga menjadi salah satu ya indikator juga begitu, ada satu sisi pertumbuhan ekonomi dari sisi digital yang masih bertumbuh dengan tantangan geopolitik, geoekonomi global dan juga kondisi ataupun dinamika di dalam negeri sendiri sampai saat ini Mas Testa. Iya, ya. Marketplace atau e-commerce menurut saya terjadi perubahan ya, inovasi tentu tadi ya. Jadi sekarang mungkin lebih banyak orang bermain di social commerce ya lewat sosial media seperti Oke. itu dan Instagram gitu ya. Mungkin kalau dulu lewat